Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang wanita bernama Salma. Ia adalah sosok yang dikenal anggun, sopan, dan taat beribadah. Sehari-hari, Salma membantu ibunya menenun kain dan mengajar anak-anak mengaji di surau kecil dekat rumahnya. Semua orang memandang Salma dengan penuh hormat. Setiap langkahnya dituntun oleh iman, setiap katanya dijaga agar tak menyakiti siapapun. Salma dikenal tidak hanya karena kecantikannya yang sederhana, tapi juga karena keteguhannya menjaga diri. Ia kerap menolak lamaran lelaki yang tidak jelas asal-usulnya. Ia percaya, jodoh yang baik datang dengan jalan yang baik pula. Dan salah satu lamaran itu datang dari Fatan, pemuda kaya yang berasal dari desa tersebut, tapi berhati licik. Fatan adalah pemuda yang lihai bersandiwara. Ia mampu menipu banyak orang dengan topeng keramahannya. Namun, di balik senyum lebarnya, tersembunyi hasrat ingin menguasai dan mengendalikan. Ia menganggap Salma sebagai trofi yang harus ia miliki. Namun ketika Salma menolak lamarannya, di depan banyak orang pula, harga dirinya runtuh. Malam itu, amarahnya memuncak. Fatan memutuskan, kalau ia tidak bisa memiliki Salma dengan cara baik-baik, maka ia akan menghancurkan hidup wanita itu. Bersama beberapa kawan dekatnya, ia menyusun rencana busuk. Mereka menyebar desas-desus perlahan tapi pasti. Dikatakan bahwa Salma terlihat sering keluar malam, bahwa ia memiliki hubungan rahasia dengan seorang pedagang dari luar desa. Mereka menyiapkan saksi palsu yang mengaku melihat Salma memasuki rumah lelaki itu pada malam hari. Desa yang masih memegang tradisi lama, di mana kehormatan perempuan lebih tipis dari kulit bawang, cepat percaya. Gosip menjadi keyakinan, keyakinan berubah menjadi vonis. Tanpa kesempatan membela diri, Salma dipanggil ke balai desa. Ia datang dengan wajah pucat, bingung, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun mulut orang-orang lebih tajam dari pisau. "Aku bersumpah, aku tidak melakukan seperti yang kalian tuduhkan." Suaranya gemetar, matanya dipenuhi air mata. Namun siapa yang peduli? Kebencian, rasa ingin menghakimi, dan keserakahan telah membutakan mata mereka. Putusan dijatuhkan. Hukuman cambuk akan dilaksanakan di tengah lapangan umum, agar menjadi pelajaran bagi semua perempuan yang mencoba mencoreng nama baik desa ini, kata kepala desa yang wajahnya kosong tanpa empati. Hari itu, langit terasa lebih gelap dari biasanya. Matahari seperti malu menyaksikan ketidakadilan yang akan terjadi. Salma berdiri di tengah lapangan, tangan diikat, wajah tertunduk. Tubuhnya dibalut kain putih, simbol kesucian, yang kini di hadapan masa yang murka, dianggap sebagai pakaian pendosa. Cambuk pertama menghantam punggungnya. Allah! Lirih Salma menahan rasa sakit yang seolah membakar dagingnya. Cambuk kedua, ketiga, keempat, hingga puluhan. Orang-orang menonton dengan puas. Ada yang mengumpat, ada yang melempar lumpur, ada yang menunduk malu tapi tetap diam tak bersuara. Salma tidak menangis karena sakit. Ia menangis karena tahu bahwa dunia yang ia percayai keadilannya ternyata hanyalah ilusi. Ia merasa lebih hina dari pasir yang diinjak-injak. Namun di tengah kesakitannya, Salma memejamkan mata, mengingat Allah, menyerahkan segalanya pada Sang Maha Hakim. Selesai hukuman, tubuhnya roboh. Ibunya yang renta memeluknya sambil menangis sejadi-jadinya. Namun luka fisik bisa sembuh. Luka hati, siapa yang bisa menyembuhkannya? Sejak hari itu, Salma memilih pergi ke pinggiran hutan. Ia membangun gubuk kecil, hidup sendirian, menjauh dari manusia yang telah menyalibnya tanpa pengadilan. Ia menjadi perempuan yang dingin, suaranya nyaris tidak terdengar lagi. Hatinya tertutup rapat, seolah semua rasa telah mati bersama rasa kepercayaannya kepada manusia. Namun kebenaran tidak pernah mati. Suatu malam, Karim, salah satu pemuda yang dulu menjadi saksi palsu, mendatangi Salma dalam keadaan mabuk dosa dan ketakutan. Karim tidak tahan lagi menyimpan kebohongan yang menggerogoti nuraninya. Ia menangis di hadapan Salma, memohon ampun, dan bersumpah akan membuka segalanya.
Keesokan harinya, Karim datang ke balai desa dengan wajah pucat. Ia membawa saksi, membawa bukti bahwa semua yang dituduhkan pada Salma adalah kebohongan yang dibuat Fatan. Desa kembali gempar. Fatan dipanggil dan diinterogasi. Akhirnya, di hadapan bukti-bukti yang tak bisa dibantah, ia mengaku. Kepala desa, yang dulu begitu tegas menjatuhkan hukuman, kini berdiri gemetar. Ia memanggil Salma, memohon agar ia kembali, agar kehormatannya dikembalikan di hadapan umum. Namun Salma hanya tersenyum pahit. Kalian ingin menghapus luka ini dengan kata maaf? Dengan apa kalian akan mengembalikan kehormatanku yang telah kalian cambuk di depan anak-anak kecil? Dengan apa kalian akan menyeka air mata ibuku yang kalian buat berlutut di tengah lapangan? Desa terdiam. Salma memandang mereka satu persatu, lalu berkata lirih, "Aku memaafkan kalian, karena Allah memerintahkan aku memaafkan. Tapi aku tidak akan kembali. Biarkan aku tetap menjadi aib dalam ingatan kalian, agar kelak kalian berpikir 1000 kali sebelum menghakimi tanpa bukti." Salma kembali ke gubuknya. Ia menjalani hidupnya dalam keheningan. Ia menjadi simbol luka yang mengajarkan desa itu tentang bahaya fitnah. Nama Salma abadi sebagai kisah yang diceritakan turun-temurun tentang perempuan yang lebih mulia dari cambuk yang menghujam punggungnya. Fatan dijatuhi hukuman yang berat, tapi hukuman itu tak pernah bisa menghapus dosa yang telah ia tanam di hati Salma. Malam-malam Salma diisi dengan doa, air mata, dan ayat-ayat suci yang menjadi pelipur lara. Ia tahu, keadilan yang sejati bukan di bumi, tapi di sisi Allah.